Jadi yang pertama di sini kan gratis. Iya, betul. Udah itu dapat seragam, ya. Udah itu juga dapat makan ya, dan juga dapat sertifikat. Jadi keunggulannya banyak banget nih bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Cari Sekolah, cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Nah sekarang saya ini lagi ada di BLK ya, di BLK Pasar Rebo. Nah kita pengen tahu nih tentang BLK itu apa. Nah kebetulan saya di sini udah bersama dengan orang dari BLK ya, dengan Pak Donald. Nah Pak Donald ini apa nih Pak di sini Pak Jadi saya sekarang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelatihan dan Uji Kompetensi di BLK Pasar Rebo. Nah BLK Pasar Rebo ini Mas, ini dulu memang dikenal orang-orang itu namanya BLK Pasar Rebo. BLK itu apa sih? BLK adalah Balai Latihan Kerja. Nah, sekarang BLK Pasar Rebo itu telah berubah nama. Berubah nama jadi PPKPI, jadi Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri. Di bawah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Iya. Nah Pak Donald, saya mau tahu dong, BLK itu apa sih? BLK itu adalah tempat ya, tempat di mana siswa pelatihan itu mendapatkan pelatihan. Kalau misalnya di sekolah ya kan itu tempat siswa untuk belajar. Nah, dari sini kita mirip dengan sekolah, tetapi kita di sini adalah fokusnya lebih ke arah keterampilan. Kalau di sekolah adalah fokus kepada pengetahuan, di sini keterampilan, makanya balai pelatihan. Jadi ibaratnya kayak kursus gitu ya? Betul sekali Mas. Nah untuk lamanya berapa? Kalau kita di pelatihan ya? Betul. Kalau kita di PPKP ini ya, di PPKP ini kita mempunyai program, ini sebenarnya program pelatihan reguler. Program pelatihan reguler ini berlangsung selama kurang lebih 60 hari kerja. 60 hari kerja. Iya. Itu bulan kalau untuk pasnya itu 3 bulan. 3 bulan. Karena kita hitungannya seminggu itu 5 hari kerja. Iya. Jadi dengan adanya 60 hari kerja berarti kan 12 minggu. Berarti 3 bulan. 3 bulan. Nah Pak Donald, di sini kan saya udah ada brosurnya nih ya. Ini kan pelatihan ini banyak banget ya Pak. Apaan aja sih Pak kalau boleh tahu? Ini semuanya nih ada nih Pak. Betul. Nah, ini mulai saya bacain aja kali ya. Iya. Nah, jadi ada di sini ada bahasa Inggris. Gitu. Udah gitu ada listrik industri, ada listrik instalasi penerangan, ada elektronika industri, udah gitu ada otomotif kendaraan ringan ya. Udah gitu ada otomotif sepeda motor juga, ada AC tata udara, AC sentral, teknologi mekanik, ada CNC, ada las listrik, ada akuntansi, ada administrasi perkantoran, jaringan komputer, media ya. Udah gitu juga ada tata busana, ada gambar konstruksi bangunan, ada gambar konstruksi mekanik, ada desain grafis media, udah gitu juga ada elektronika komunikasi, multimedia, dan juga di sini ada programming. Untuk tahun brosur yang Mas pegang ini adalah brosur untuk kita tahun ini. Nah, untuk tahun depan kita akan tambahkan lagi di program ini yaitu bahasa Korea Mas. Gitu. Jadi nanti tunggu saja tahun depan kita akan buat brosur yang baru dan kita akan tampilkan untuk program-program latihan yang baru nih. Gitu. Ya, jadi yang terbarunya adalah bahasa Korea. Betul. Gitu. Nah, di sini juga ada tata rias juga Pak ya? Betul. Nah, perlu saya terangkan ya Mas, untuk program yang Mas tadi sebutkan tata rias itu kan di sini dalam kategori pelatihan mobile training unit. Nah, pelatihan mobile training unit ini adalah pelatihan di mana kita sebagai pemberi materi pelatihan itu menjemput bola. Nah, jadi kita sesuai dengan namanya mobile ya. Artinya kita bergerak ya. Jadi kita di sini memiliki mobile training unit. Jadi sejenis kendaraan besar, jenis bus yang berisi peralatan dan sarana pelatihan. Nah itu nanti kita berdasarkan permohonan warga, ya misalnya ada warga dari kelurahan mana gitu, BPKPI, BPLK tolong dong kita warga kelurahan Sesukan misalnya untuk pelatihan tata rias seperti yang tercantum. Nah, kita akan datang membawa bus kita, mobile training kita ke lokasi warga, kita latih di tempat. Jadi ada tata rias, ada pendingin, ada las listrik, teknisi komputer, operator komputer, dan sepeda motor. Betul. Ini untuk pelatihan mobile training. Gitu. Tapi di sini juga kan ada Pak ya? Yang nggak mobile ada di sini. Ada. Kecuali yang tata rias Mas. Tata rias belum ada. Gitu. Jadi tata rias ini khusus untuk mobile training. Gitu. Dan ini biasanya skalanya kelurahan atau sampai RT RW? Biasanya untuk pemohon Mas, karena kita membutuhkan surat resmi permohonan yang itu kan bisa dengan kop kelurahan. Tetapi untuk sasaran pelatihannya pastilah warga RT maupun warga RW setempat gitu.
Syaratnya apa ini tadi? Syaratnya sama dengan pelatihan reguler, yaitu berdomisili atau berKTP di DKI Jakarta, kemudian ijazah terakhir, kemudian pas foto. Itu untuk yang mobile training? Betul, baik mobile training maupun pelatihan reguler sama. Oh sama? Iya, oh gitu. Dan oh ya, untuk mobile training ini itu minimal berapa orang? Oh iya, untuk jumlah peserta pelatihannya, untuk reguler tadi yang saya sebutkan ya, dan juga Mas sebutkan tadi itu untuk satu kelasnya itu sejumlah 20 orang. Oh, kalau untuk yang reguler, ibaratnya pelatihan di sini ya? Betul. Nah, kalau untuk mobile training ini karena memang terbatas, kita hanya 10 orang. Hanya 10 orang ya. Dalam satu ini ya, cakupan. Iya. Oke. Nah, Pak Donald, di sini untuk waktu belajarnya kapan aja sih Pak? Dari hari apa ke hari apa? Nah, jadi sesuai dengan program pelatihan yang sudah kita berikan, yang selama ini kita berikan, bahwa satu hari itu siswa itu mendapatkan volume belajar ya 8 jam pelajaran. Nah, kalau diaplikasikan dalam jam kerja sehari-hari, ini siswa itu masuk jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore, ya, sekitar jam 3 sore. Nah, di antara pelatihan tersebut nanti ada sesi istirahat sebentar, coffee break tadi saya bilang, kayak sediakan snack ya, sekitar jam 10 itu coffee break sebentar. Kemudian yang kedua ada sesi ya, sesi siang, dari istirahat dan juga sholat gitu aja. Iya. Dan untuk harinya kita hanya memberikan pelatihan selama hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oh, Jumat. Iya. Oh, 1 minggu libur. 1 minggu libur. Oh iya. Nah, Pak Donald, kalau di sini ada kuota juga untuk gabung ke BLT? Betul. Ya Mas, ada kuotanya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa kita kan membuka 9 kejuruan. Nah, setiap kejuruan atau setiap program pelatihan itu kita memiliki kuota 20 peserta atau 20 siswa. Nah, sedangkan untuk mobile training ini selanjutnya tadi bahwa itu kuotanya hanya 10 orang. Betul. Nah, tetapi ada beberapa periode-periode pelatihan yang kita membuka kuota 2 kelas. Contoh, angkatan 1 ya, angkatan 1 itu kita membuka kuota untuk satu kelas bahasa Inggris ya, itu 20 orang. Tapi angkatan 2 yang sekarang sedang ingin dimulai, itu kita membuka 2 kelas, artinya 40 orang. Pada saat proses mengajar, tetap kita bagi 2 kelas, jadi 20-20, nggak kita gabungkan jadi 40 orang. Iya, betul. Nah, karena kan ini kan ibaratnya per 3 bulan Pak. Iya. Ya kan? Bisa nggak, misalkan, oh ternyata saya mau masuk untuk kursus misal bahasa Inggris, udah penuh nih, berarti saya mau nggak mau ikut di tahun periode berikutnya, dalam periode berikutnya. Iya, betul sekali. Iya. Untuk periode pelatihan kita setahun itu biasanya 3 kali. Ya, jadi karena durasinya 3 bulan ya. Nah, periode itu kita sebut dengan angkatan biasanya, angkatan 1. Saya sudah daftar misalnya angkatan 1 penuh, atau saya daftar ternyata saya nggak lolos seleksi ya. Saya bisa untuk mendaftar kembali dan mengikuti di angkatan berikutnya gitu. Oh sorry, nggak lulus seleksi. Iya. Kalau misalkan saya misalkan mau masuk bahasa Inggris nih, ternyata saya nggak lulus seleksi. Ya. Emang yang diseleksi apa Pak? Kalau boleh tahu. Nah, yang pertama begini, kita dari kejuruan masing-masing pasti punya kriteria tertentu ya. Contoh, karena persyaratan kita hanya ijazah, hanya KTP ya. Ketika siswa mengikuti pelatihan dari kejuruan masing-masing itu pasti akan membutuhkan sedikit spesifikasi khusus, sedikit saja sebenarnya, nggak banyak. Contoh, ingin mengikuti kursus pelatihan teknik penerangan. Setelah diseleksi ya, di interview gitu dengan kejuruan masing-masing, itu ternyata dia buta warna. Ya kan nggak bisa. Ya kalau elektronika kan kita kabel harus tahu kan, kabel hijau, kabel merah, contoh gitu ya. Atau itu jadi nggak lolos seleksi. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya lebih selektif, tapi mereka di bawah peserta yang lain gitu. Jadi ya kita mesti seleksi juga karena kuota kita kan terbatas gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus melakukan mekanisme seleksi. Oh gitu ya. Dan kalau misalkan memang dia nggak lulus seleksi, dia di program itu ya, dia bisa pindah. Bisa. Ini lain apa? Kejuruan lain ya? Bisa. Alternatifnya adalah dia bisa daftar kembali di angkatan berikutnya untuk kejuruan yang sama kalau misalnya dia masih pengen gitu, atau dia juga bisa daftar di kejuruan yang lain. Tapi tetap dong kalau misalkan dia buta warna, dia tetap nggak bisa diterima. Iya, pasti nggak bisa otomatis ya. Harus mau nggak mau pindah. Iya, contoh ya, kasus seperti itu. Nah, Pak Donald, untuk BLK ini hanya ada di Jakarta atau ada juga di daerah-daerah lain? Jadi gini, BLK ini sebenarnya adalah program pemerintah ya. Jadi program pemerintah ini kita nggak bisa cukupkan hanya program pemerintah Jakarta saja. Jadi ini program pemerintah Indonesia. Nah, kebetulan untuk
di Provinsi DKI Jakarta, BLK ini ya di Jakarta gitu. Kalau untuk di BLK di provinsi lain dan daerah lain itu mungkin milik daerah lain ataupun milik ataupun milik pemerintah pusat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kita di Jakarta ini sudah seluruhnya memang milik pemerintah DKI Jakarta, bukan milik pemerintah pusat lagi. Nah, apakah hanya cuma di Jakarta? Dan dalam meningkatkan lebih kecil, apakah cuma di Jakarta Timur ini aja? Enggak, Mas. Jadi DKI Jakarta itu kan luas ya, ada 5 wilayah kota plus 1 Kepulauan Seribu. Nah, untuk BLK yang ada di Jakarta itu kita secara keseluruhan itu ada 7, Mas. Ya, jadi di setiap wilayah itu ada. Ya, jadi kita sebutnya bukan BLK di sini, kita sebutnya pusat pelatihan kerja. Jadi ada pusat pelatihan kerja Jakarta Timur, pusat pelatihan kerja Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, kan 5. Nah, ditambah 2 lagi, yaitu kita pusat pelatihan kerja pengembangan industri atau BLK Pasar Rebo. Yang kedua adalah pusat pelatihan kerja khusus pengembangan las, itu di Condet letaknya, dekat dengan kita juga. Nah, untuk pelatihan kerja Jakarta Timur, pelatihan kerja industri kita ini dan juga pelatihan kerja las itu kebetulan satu lingkup wilayah itu wilayah Jakarta Timur. Iya. Artinya kalau yang di BLK Pasar Rebo ini mungkin lebih lengkap ya? Iya. Kejuruannya atau program-program pelatihan. Betul. Jika memang dibandingkan dengan pusat pelatihan kerja yang lain, BLK Pasar Rebo ini atau BLKP ini memang memiliki kejuruan yang jauh lebih banyak, jauh lebih variatif. Contoh misalkan gini Pak, ada orang Jakarta Utara karena memang di sana misalkan pelatihannya kurang lengkap, dia mau masuk ke sini nih, gitu. Di sini ada mes atau apa? Oh, enggak ada, Mas. Jadi gini, memang kita lokasi pusat pelatihan kerja kita di Jakarta Timur. Tapi bukan berarti kita menutup orang yang bukan Jakarta Timur nggak boleh di sini, silakan ya. Kita melayani seluruh wilayah Jakarta. Demikian juga dengan pusat pelatihan kerja yang lain. Meskipun pusat pelatihan kerja Jakarta Selatan dari Jakarta Barat mau pelatihan di sana ya silakan saja gitu ya. Akan tetapi memang jarak antara rumah peserta dengan pusat pelatihan kerja itu perlu dipikirkan. Iya, jadi kita tidak menyediakan sarana mes, sarana menginap. Jadi siswa itu harus pulang pergi setiap hari. Ya. Nah, bagaimana keunggulannya apa sih Pak? Kalau misalkan anak SMK ya udah gitu karena dia belum kerja, masih belum dapat kerjaan, dia lebih baik untuk menambah skill masuk sini. Nah, keunggulannya apa sih Pak kalau misalkan di BLK ini? Nah, jadi gini, karena kita adalah BLK ya, tempat khusus yang dimiliki oleh pemerintah, artinya pemerintah Jakarta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Apa sih keunggulannya? Kita kaitkan dengan keunggulan pasti adalah fasilitas. Fasilitas yang kita berikan di BLK Pasar Rebo ini ya di PPKPI bagi para siswa pelatihan adalah yang pertama, kita sediakan juga makan dan juga snack bagi peserta. Jadi nggak mungkin kan pelatihan dari pagi sampai sore ya, durasinya itu sekitar 8 jam pelajaran. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak berikan ya konsumsi lah. Yang kedua, setelah mengikuti pelatihan ini nanti para siswa yang akan mendapatkan 2 sertifikat, Mas. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan itu adalah sertifikat yang didapat ketika memang siswa tersebut telah melaksanakan pelatihan di PPKPI, ya, telah melaksanakan pelatihan. Ya. Yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Nah, untuk setiap siswa pelatihan yang dilatih di tempat kita itu, ketika nanti akan selesai pelatihan, itu akan diberikan ujian, uji kompetensi namanya, untuk membuktikan bahwa memang yang bersangkutan berkompeten di bidangnya. Jadi sertifikat ini berlaku nasional yang diterbitkan oleh BNSP. Nah, ini sertifikatnya Pak? Iya betul. Nah, sertifikat ini ya saya silahkan beri bahwa sertifikat yang kedua ya Mas, setelah sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat ini adalah sertifikat yang membuktikan bahwa siswa tersebut memang berkompeten di bidangnya, di bidang pelatihan yang telah diikuti. Contoh nih, di sini tertera sertifikat kompetensi BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia ya, atas nama saudara ini di kompetensi di bidang garment. Kalau di sini kita bisa lihat tadi di brosur adalah tata busana. Tata busana. Jadi di sini ada unit kompetensinya melakukan pengepresan, melakukan mesin penjahitan, menyelesaikan busana dengan jahitan tangan dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu sertifikat yang dicari oleh para pemberi kerja. Ya, jadi ibaratnya udah teruji lah ya.
Betul. Dan biasanya yang menguji ini lembaga ini ya, ini bukan dari sini sendiri kan? Betul, bukan. Jadi karena ini sertifikat yang berlaku nasional, pasti yang menguji adalah lembaga yang berkompeten di bidangnya. Di dalam hal ini adalah lembaga sertifikasi profesi. Nanti setelah lulus kompeten diterbitkanlah sertifikat oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Gitu. Nah, inilah fasilitas yang menurut kami adalah fasilitas yang sangat penting, sangat dibutuhkan dan sangat menjadikan apa yang tersebut mempunyai nilai lah untuk di dunia kerja. Nah, selanjutnya Mas, fasilitas lain yang kita berikan kepada peserta pelatihan adalah seragam. Seragam. Jadi dalam rangka menunjang proses pelatihan, dia punya seragam, dia satu kelas tuh ya sama lah gitu kan, seperti sekolah, seperti kurs yang lain, kita berikan seragam ya untuk siswa lah, dia bisa dipakai, mungkin nggak setiap hari lah ya untuk hari tertentu, ya sehingga ya lebih terlihat lah ya. Dan yang kedua, seragam ini pada umumnya memang sama, artian antara kejuruan sama, tetapi ada satu kejuruan yang sedikit berbeda, yaitu kejuruan las. Kejuruan las itu karena memang keterampilannya itu khusus di bidang las ya gitu ya, jadi seragam agak sedikit beda ya, jadi mereka lebih ke well pack ya, jadi kan untuk safety mereka juga. Jadi yang pertama di sini kan gratis. Ya, betul. Udah itu dapat seragam, ya. Udah itu juga dapat makan ya. Dan juga dapat sertifikat. Jadi keunggulannya banyak banget nih bagi saya. Waduh, jadi ibaratnya kalau misalkan memang Anda berminat, Anda bisa langsung daftarnya gimana, Pak? Nah, begini, untuk daftar ya karena zaman juga sudah canggih ya. Nah, kita sekarang itu pendaftaran itu dibuka melalui online. Jadi kita menyediakan link pendaftaran online ya, Google Form, nanti silahkan isi. Ya nanti ada link di sini. Iya. Atau di deskripsi. Iya. Nanti bisa didaftar di sana sekaligus juga mengisi biodata. Ya, di daftar, ini kejuruan, isi biodata. Nanti tunggu dari kita akan kita panggil. Ya, jadi mohon input sertakan nomor telepon yang benar-benar aktif, ya, update, bisa dihubungi. Ketika nanti kita akan proses seleksi, ya, kita akan hubungi. Nah, Pak Donald, untuk persyaratan masuk ke BLK ini apa aja, Pak? Jadi gini, sesuai dengan yang terdaftar di brosur kita ya, untuk masyarakat yang mau mengikuti pelatihan kita itu syaratnya sangat mudah. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kita cukup warga masyarakat yang ingin pelatihan itu berdomisili atau memiliki KTP DKI Jakarta. Kedua, menyertakan ijazah terakhir, yaitu ijazah terakhirnya bebas, mau SD, mau SMP, mau SMA atau kuliah, SMK silakan. Maksudnya gini, ketika misalkan ada siswa nih ya, dia lulusannya bukan lulusan SMA atau bukan lulusan SMK, dia punya ijazah SMP, dia bisa masuk sini? Bisa. Iya, karena kita membuka kesempatan seluas-luasnya. Gitu. Yang penting berdomisili di DKI Jakarta dan juga tambahan lagi menyatakan foto, karena untuk database kita juga dan juga akan nanti disertakan dalam sertifikat yang akan diberikan. Gitu. Minimal usia. Nah, kalau minimal usia kita mengikuti kepada ketentuan pemilik KTP, Mas. Karena pemilik KTP kan minimal 17 tahun, jadi kita mengikuti ya. Jadi untuk masuk ke sini dengan adanya KTP berarti dibutuhkan bahwa minimal usianya sampai 17 tahun. Untuk usia maksimal kira tidak ada. Nggak ada. Berarti ibaratnya yang udah agak sepuh boleh. Boleh selama mampu, sehat ya. Nanti kita seleksi itu. Silakan menjadi pelatihan. Oke, jadi bisa ya untuk misalkan orang-orang yang pensiunan, betul, kan, yang itu mau cari keahlian kalian, ya, bisa masuk sini. Bisa. Gitu. Oke. Nah, Pak Donald, misalkan udah 3 bulan nih, ya kan pelatihan, udah gitu udah dapat sertifikat, ya. Ini selanjutnya gimana nih? Orang yang udah pelatihan di sini? Betul. Itu pertanyaan sangat menarik ya. Jadi gini. Di kita itu setelah kita siswa dilatih ya, kita nggak lepas begitu aja, Mas. Yang pertama pasti dari kejuruan masing-masing akan membuat suatu link ya, namanya juga pelatihan bersama 3 bulan, pastilah ada komunitasnya, grup WhatsApp atau apapun itu. Nah, tapi di luar daripada itu kami sebagai pemerintah ya juga memberikan ibaratnya fasilitas tambahan lainnya. Apa itu? Jadi setelah siswa mendapatkan sertifikat baik sertifikat pelatihan maupun sertifikat kompetensi, nanti kita akan salurkan ke dunia kerja. Nah, bagaimana caranya?
Nah kita di PPKB ini memiliki link, ya, memiliki link hubungan dengan perusahaan-perusahaan dunia usaha, dunia industri di sekitar wilayah kita. Bukan hanya di wilayah kita Jakarta, bahkan sampai ke luar Jakarta, ya. Dalam artian mungkin ada yang di Kalimantan, ada yang terdekat mungkin Bekasi, ya, atau mungkin Bogor, atau mungkin Tangerang, Banten dan sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut tuh sudah mempunyai hubungan yang baik. Jadi mereka tahu nih, oh Birokrasi Sarbo tuh khusus pelatihan, outputnya siswa-siswa yang kompeten, terampil. Nah, ketika mereka membutuhkan tenaga-tenaga kompeten, membutuhkan pekerja-pekerja baru, itu pasti menghubungi kita. Contoh, ada perusahaan AC gitu ya, dia mau merekrut 5 orang teknisi misalnya, daripada dia susah bikin lowongan di internet segala macam di Jobs ini, hubungi kita aja, ya kan. Tolong dong sediakan alumni kita ya yang sertifikasinya AC atau sertifikasinya listrik, mungkin kita akan seleksi di sini. Karena juga di sini mau teruji ya. Betul. Nah, perusahaan tersebut kita juga berikan layanan, Mas. Apa layanannya? Silahkan mereka datang ke tempat kita, mereka melakukan seleksi pegawai, ya, dan mereka juga kita berikan fasilitas makan siang juga. Jadi baik yang menyeleksi maupun yang diseleksi, kita berikan juga fasilitas berupa ruangan, tempat seleksi, dan juga konsumsi. Gitu. Dan juga Mas, itu untuk yang ibaratnya disebut dunia kerja. Ada juga memang lulusan-lulusan kita yang memang nggak mau kerja, dalam artian bukan mereka mau kerja malas, tapi mereka ingin memulai usaha sendiri. Nah itu juga bisa. Contoh dari kehidupan tata busana, ya, mungkin mereka kalau melihat kondisi pekerjaan di bidang garment yang sifatnya padat karya dan mungkin melelahkan dan sebagainya, yang juga usianya mungkin sudah agak senior, lebih pengen saya buka usaha, buka tempat jahit atau buka jasa desain baju atau apa, bisa juga ya. Atau mungkin yang tadi saya bilang teknisi AC, ya, saya nggak mau kerja di sana, saya pengennya usaha sendiri, saya mau buka servisasi sendiri, atau saya juga mau buka juga dagang AC sekaligus juga apa after sales service-nya, ya itu silahkan, bisa aja seperti itu juga ada. Jadi berarti bukan hanya jadi pekerja, tapi juga bisa memberikan pekerjaan ke orang, ya. Betul. Usaha. Iya. Usaha. Oke pemirsa, mungkin itu aja ya bincang-bincang kita tentang BLK Sarbo ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ini pasti bermanfaat banget nih buat masyarakat, karena memang ibaratnya nih adalah suatu kesempatan ya buat masyarakat untuk menambah skill. Ya. Gitu. Nah kita ketemu lagi ya dengan video-video berikutnya.